kita angkat suara kita. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, namun terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Sekali lagi angkat pujian ini bersama-sama. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, namun terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, namun terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami letakkan setiap pengharapan kami ke dalam tangan-Mu di 2022 ini Tuhan. Untuk setiap jam kami Tuhan, untuk setiap pengharapan kami Tuhan Yesus. Mari sama-sama naikkan pujian. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur
kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Katakan, oh Yesus, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Katakan, ku mau bersyukur Selalu bersyukur hanya kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, kami mau bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Yesus atas kami ya Tuhan, atas kami Yesus. Mari serukan terima kasih oh Tuhan. Haleluya Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Kebaikan-Mu nyata Tuhan, kebaikan-Mu nyata setiap kami Bapa. Aku senantiasa mau menyenangkan-Mu. Ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu. Katakan, Engkau baik, Engkau baik, Kau sangat baik. Aku senantiasa mau menyenangkan-Mu. Ajarkan setiap kami ya Tuhan. Kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu. Dengan segenap hatimu katakan, sebab Engkau baik ya Tuhan. Kau sangat baik Yesus.
kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Amin. Sebab ku percaya padamu. Mari katakan sama-sama, Engkau baik. Engkau baik, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik Tuhan. Aku senantiasa mau menyenangkanmu. Ajar kami Tuhan, ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. amin. Sebab ku percaya padamu. Lebih lagi kami katakan, Engkau baik. mari angkat tanganmu di rumahmu masing-masing, katakan, Tuhan Engkau baik. Dan sangat baik, Kau teramat baik. aku senantiasa mau menyenangkan. Amin, amin. Engkau yang mengajari kami ya. Ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Sebab ku percaya padamu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kami Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Bandung kembali datang melayani setiap umat Tuhan. Dimanapun umat Tuhan berada hari ini, mari kita sama-sama siapkan hati kita, karena kita akan memuji menyembah Tuhan. Sebab dialah Tuhan Allah yang kita sembah. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri di rumah kita masing-masing. Kita mau memuji-muji Tuhan. Sebab dialah Allah, dialah Tuhan, dialah Allah Immanuel. Engkau yang kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat sama-sama pujian ini. Kita katakan haleluya. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Amin. Haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Lebih sungguh lagi kami mau katakan haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya bagi anak. Amin. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian
sorak-sorai yang meriah. Haleluya, haleluya. Bagimu puji-pujian, bagimu pengagungan, bagimu kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Bapa, kami bersyukur kami ada di rumah kami masing-masing. Kami menyembahmu, kami mengagungkan Engkau. Karena kami tahu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kami dapat diselamatkan selain di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami yang hidup. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh kembali dalam batang beribadah kepada Tuhan. Betul, kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, Engkaulah Yehova Syama. Engkau hadir melawat setiap kami. Dan kehadiran-Mu membawa sukacita, kehadiran-Mu membawa pengharapan, kehadiran-Mu membawa lawatan dan kuasa dalam kehidupan kami. Sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Sehingga hari Minggu yang dahsyat dan luar biasa ini, kami bukan sekedar beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami mengalami perjumpaan dengan Allah kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Karena itu ya Bapa yang baik, kami mau tabiskan ibadah raya Minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan, kita angkat doa Bapa kami ini bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati kita lebih lagi memuji menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Rekan-rekan saya dari tim Praise and Worship gereja kita, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Global Fellowship Center Bandung, akan melayani setiap Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, sehingga kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di rumah kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak untuk hari ini, Yesus. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau hidup, kami membawa hidup kami, Yesus, untuk menjadi penyembahan, Yesus, bagi-Mu Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam-Mu Tuhan. Biar apapun yang keluar dari mulut kami, itu hanya untuk menyenangkan hati-Mu, Yesus. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Masa depan kami, rencana kami, Yesus, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai
seumur hidupku, nyata kasih-Mu bagi diriku. Ku sembah Kau Yesus, Kau jamin hidupku, layakkan ku selalu untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau Yesus, seumur hidupku, nyata kasih bagi diriku. Ku sembah Kau Yesus, Kau jamin hidupku, layakkan ku selalu untuk menyembah-Mu, Yesusku. Puji nama Tuhan, Bu Saudara. Kita bersyukur kita punya Allah yang hidup. Kita bersyukur kita punya Allah yang selalu berdaulat atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Secara pribadi, Tuhan taruh sesuatu yang besar dalam hati saya, dalam hidup saya, bahwa segala apapun yang terjadi, kita hanya mau menyembah Dia. Biar apapun yang terjadi, biar Engkau yang menjamin hidup kami, Tuhan. Oleh karena itu, dengan pimpinan Roh Kudus, Tuhan pimpin saya secara pribadi untuk menulis lagu ini, agar sama-sama kita bisa imani Bapak Saudara, apapun yang terjadi, Tuhan yang menjamin hidup kita. Amin. Amin. Segala musim yang terjadi dalam hidup kita, naik turun, berat, badai, kita percaya Tuhan selalu beserta. Biar lagu ini menjadi rema dalam hidup kita. Saya secara pribadi mau mengatakan bahwa Tuhan selalu campur tangan dalam hidup ini. Ku sembah Kau Yesus, seumur hidupku, bagi diriku. Ku sembah Kau Yesus, Kau jamin hidupku, layakkan ku selalu untuk menyembah-Mu, Yesusku. Ku sembah Kau Yesus, seumur hidupku, nyata kasih-Mu Tuhan atas setiap kami. Bagi diri, katakan ku sembah Kau Yesus, Kau jamin hidupku, layakkan ku selalu menyembah-Mu. Ku sembah Kau Yesus, seumur hidupku, nyata kasih bagi diriku. Ku sembah Kau Yesus, Kau jamin hidupku, layakkan ku selalu untuk menyembah-Mu, Yesusku. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam hidup ini bukan berarti tidak ada badai kehidupan. Sekalipun kita melayani Tuhan, sekalipun kita datang tersungkur di kaki Tuhan, namun ada kalanya Tuhan membentuk kita, ada kalanya Tuhan mengizinkan badai dalam kehidupan kita. Dan lagu ini diciptakan oleh rekan saya, WL kita tadi, Ido. Pada saat ada tantangan, ada pergumulan, dan saya percaya ini yang Tuhan taruh dalam hatinya. Apapun badai hidup, apapun yang kau alami, seberapa banyak pun air mata yang keluar, tertumpah dari matamu, bagian kita adalah percaya bahwa aku tahu siapa Allah yang aku sembah. Aku tahu Dia tidak akan pernah memberikan sesuatu melebihi apa yang menjadi kekuatanku. Itu sebabnya Dia akan memberikan kita rohnya yang selalu untuk mau memuji, yang untuk selalu menyembah Tuhan. Itu sebabnya lagu ini tercipta tatkala ada badai menghampiri Ido, rekan
rekan saya, pemimpin pujian kita hari ini. Dan mari sama-sama saudara dikasih dalam Tuhan. Di rumah kita masing-masing. Kita angkat pujian ini kembali. Katakan ku sembah. Ku sembah Kau, Yesus. Biar ini menjadi pernyataan kami ya Tuhan. Seumur hidup kami mau menyembah Yesus. Seumur hidup kami tahu kami ada untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Haleluya. Kau jamin hidupku. Amin. Layakkan ku selalu untuk menyembah-Mu, Yesusku. Mari sama-sama lebih sungguh lagi. Kita katakan pujian ini. Ku sembah Kau, Yesus. Kami menyembah-Mu, nyata kasih bagi diriku. Yes. Ku sembah Kau, Yesus. Haleluya. Kau jamin hidupku. Layakkan ku selalu menyembah-Mu, Yesus. Layakkan ku selalu untuk menyembah-Mu. Layakkan ku, amin, untuk menyembah-Mu, Yesus. Sekali lagi umat Tuhan katakan, layakkan ku selalu untuk menyembah-Mu, Yesusku. Haleluya. Yesus mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu sebabnya kalaupun kami harus sangkal diri, kami harus pikul salib, kami tahu ada kekuatan yang tidak terbatas, yang selalu meneguhkan hati kami, yang selalu menguatkan langkah kami. Sehingga kami dapat berkata, bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Bapa terima kasih, saat yang indah bagi setiap kami saat ini. Untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Firman-Mu membersihkan hidup kami. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu menuntun kami dalam seluruh jalan-jalan-Mu yang ajaib. Bahkan firman-Mu yang memberikan kami terang di tengah-tengah kami kegelapan, kehilangan pengharapan. Firman memberikan kami pengharapan. Sehingga akhirnya hidup kami selalu bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Saya percaya setiap kita dilawat Tuhan melalui pujian penyembahan kita di rumah kita masing-masing. Dan saat yang indah sekarang kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita angkat Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Sama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu, meminta hikmat Allah supaya kita memahami kebenaran yang Allah sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk seluruh kasih karunia-Mu yang sudah memimpin, menolong, menopang, dan membawa kami pada hari ini untuk kami mendengarkan firman Allah. Kami berdoa supaya kiranya kebenaran ini terus mengevaluasi, mendidik dan mengajar kami, sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan gambar-Mu yang kudus. Berikanlah kami hikmat-Mu Tuhan, sebab tanpa hikmat-Mu kami tidak akan sanggup memahami kebenaran ini. Terpuji nama Tuhan, berkati hamba-Mu yang menjadi salam berkat hari ini. Dengan segala keterbatasannya, Tuhan memampukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tema firman Tuhan kita adalah panggilan Allah. Bapak Ibu dan Saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita memahami panggilan, istilah panggilan, maka istilah ini sebenarnya istilah yang selalu hadir dan mendahului semua aktivitas kita. Segala aktivitas yang kita jalani, segala aktivitas yang kita kerjakan, segala aktivitas yang kita lakukan, segala aktivitas yang kita alami sekarang adalah aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang selalu dimulai dengan apa yang disebut dengan panggilan. Tergantung, panggilan itu mulai dari apa? Atau bergantung pada apa? Atau didasarkan pada apa? Panggilan itu ada yang didasarkan pada keinginan. Panggilan itu ada yang didasarkan pada kebutuhan. Panggilan itu ada yang didasarkan kepada orang lain atau faktor-faktor eksternal di luar kehidupan kita sebagai seorang manusia. Panggilan itu ada yang bergantung atau didasarkan pada dosa, keinginan seorang manusia. Dan yang paling akhir, panggilan itu bergantung atau didasarkan pada panggilan Allah. Saudara kasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini adalah firman Tuhan yang menarasikan, yang menyampaikan, yang mendeskripsikan tentang panggilan, khususnya panggilan Abraham. Panggilan Allah terhadap Abraham. Saya melihat ada 3 prinsip rohani yang disampaikan oleh firman Tuhan ini berkaitan dengan panggilan Allah. Yang pertama, kalau kita membaca di dalam teks ini, pada ayat yang pertama dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita membaca naskah ini atau teks ini, maka kita akan membaca bahwa Abram, dia belum menjadi Abraham, ya. Namanya belum dirubah oleh Allah. Tapi dalam konteks panggilan ini, dia masih menggunakan nama Abram. Abram ini dipanggil. Lalu dalam konteks panggilan itu, Allah yang memanggil mengatakan, pergilah. Istilah ini diikuti oleh beberapa kata yang penting. Apa saja kata tersebut? Kata tersebut adalah pertama, pergilah dari negerimu. Pertama. Yang kedua, pergilah dari sanak saudaramu. Dan yang ketiga, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 3 hal yang sangat intim dengan Abram. Apa itu? Negeri, sanak saudara, dan rumah bapamu. 3 hal yang sangat intim, yang sangat dekat dengan Abram. 3 hal yang sangat intim, yang dekat dengan pribadi Abram. Artinya apa? Secara psikologis, orang yang pergi meninggalkan kampung halamannya akan mengingat bagaimana kampung halaman itu sudah membahagiakan dia. Orang yang pergi dari kampung halamannya akan terus mengingat sanak saudaranya. Orang yang pergi dari kampung halamannya akan mengingat rumahnya, tempat tinggalnya. Ya. Saya kalau pergi mengajar 2 minggu ke daerah, maka saya akan mengingat selalu anak istri saya, mengingat selalu saudara saya, mengingat selalu tempat tinggal saya. Ya. Itu hal-hal yang begitu dekat dengan Abram. Tapi perlu diketahui saudara, bahwa kedekatan Abram dengan apa yang Allah nyatakan sebagai hal-hal yang harus ditinggalkan dengan kata pergilah, adalah hal-hal yang terkait dengan apa yang disebut dengan paganisme, ya. Apa yang disebut dengan henotheism, apa yang disebut penyembahan berhala. Sanak saudara berkaitan dengan penyembahan berhala.
rumah bapaknya berkaitan dengan penyembahan berhala. Semuanya yang ada, yang Tuhan katakan pergilah dari sana, berkaitan dengan penyembahan berhala. Apa artinya? Kalau kita mau katakan panggilan Abram, panggilan Allah pada Abram adalah panggilan yang memisahkan. Panggilan Allah kepada Abram adalah panggilan yang memisahkan. Dalam bahasa yang paling kasar, panggilan yang memotong. Potongannya itu mengiris-iris untuk memisahkan Abram dari hal-hal yang dekat dengan dirinya. Yang dekat dirinya, tapi juga sangat intim dengan penyembahan berhala. Sangat intim dengan paganisme. Sangat intim dengan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Saudara, kita berpikir di sini, dan kita coba melihat di sini, bahwa apa yang dikatakan Allah tentang pergilah, pertama, itu adalah ungkapan memotong Abram dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Amin. Itu adalah ungkapan memisahkan Abram dari hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak Allah kehendaki dalam kehidupan Abram sebagai seorang yang dipanggil oleh Allah. Apa yang kita pelajari di sini? Yang kita pelajari di sini adalah bahwa Allah memanggil kita dengan kata pergilah. Artinya, panggilan Abram ini adalah panggilan Allah bagi kita juga. Seperti halnya Abram dipanggil Allah untuk pergi, panggilan Allah kepada kita juga adalah panggilan untuk pergi. Artinya apa? Seperti Abram dipisahkan, dipotong dari hal-hal yang tidak berkenan pada Allah. Tuhan memanggil kita supaya kita dipotong, dipisahkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, ini menyakitkan. Iya, ini sangat menyakitkan. Ini sangat menyakitkan bagi orang yang masih menyenangi, masih menyukai, masih gemar terhadap hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Ini sangat menyakitkan bagi orang-orang yang tetap menggemari hal-hal yang tidak Allah kehendaki dalam hidup. Ini menyakitkan bagi kita semuanya yang masih mencintai dosa, masih mencintai habit-habit lama kita. Alkitab kita mengajarkan bahwa ada 3 musuh yang luar biasa yang selalu hadir dan merongrong kita. 2 musuh itu secara eksternal ada di luar kita. Musuh yang pertama, iblis, yang secara eksternal merongrong hidup kita, merongrong untuk supaya kita jatuh dalam dosa, merongrong untuk kita meninggalkan Allah, merongrong untuk supaya kita tidak dekat dengan Allah, merongrong terus. Hal yang kedua adalah secara eksternal, dunia ini. Paulus sering menggunakan istilah kosmos, dunia dengan segala kesenangannya, dunia dengan segala kebebasannya, dunia dengan segala natur yang jahat. Karena dunia juga sudah jatuh dalam dosa. Dunia ini merongrong kita pula. Dunia ini juga merongrong kita untuk kita jatuh dalam dosa. Dunia ini juga terus merongrong kita supaya kita menjauhi Allah. Itu 2 hal yang bersifat eksternal, di luar diri kita, yang terus merongrong kita, mencoba menjatuhkan kita dan membuat kita jauh daripada Allah. Tapi saya mau katakan, saudara-saudara Tuhan, 2 hal yang bersifat eksternal ini ada 2 hal yang bisa dengan mudah, dalam tanda kutip, bisa kita kalahkan. Sebab apa? Sebab kita mempunyai Kristus. Tetapi saya katakan, ada satu lagi musuh yang juga terus merongrong kita untuk kita jatuh dalam dosa. Itulah hati dan keinginan kita. Hati dan keinginan daging kita. Hati dan segala keinginan yang jahat di dalam hidup kita. Hati ini, istilah dalam sebuah buku dipakai istilah the enemy within, musuh di dalam diri kita. Musuh di dalam diri kita ini musuh yang susah dikalahkan. Kalau kita melihat teks ini, ada hal-hal yang terdekat dengan Abraham yang mana Allah tidak menghendakinya. Walaupun itu intim dengan Abraham, tapi Allah tidak menghendakinya.
Saya mau katakan, hati kita begitu intim dengan hidup kita. Hati kita dengan keinginan begitu intim dengan hidup kita. Hati kita dengan keinginan begitu dekat. Tetapi hari ini Allah mengatakan dalam panggilan Abraham, dalam hal yang sama di mana Allah memanggil Abraham, Allah memanggil kita juga. Allah hendak memotong kita dari hal yang sangat intim dengan kita, namun menjatuhkan kita selalu ke dalam hal-hal yang besar. Bukan berarti kita dinonaktifkan untuk tidak memiliki hati nurani, bukan. Tetapi Allah hendak memotong kita dari segala keinginan hati yang jahat di dalam hidup. Saudara, kalau mau jujur, hati ini susah ditolak. Keinginan ini sudah ditolak. Karena keinginan berkaitan dengan segala kenikmatan daging kita. Tapi pagi ini, hari ini, firman Tuhan berkata, seperti halnya Allah memotong Abraham dari segala masa lalu yang tidak berkenan pada Allah, Allah juga hendak memotong kita dari hal-hal yang tidak berkenan pada Allah pada hari ini. Dan kasih oleh Tuhan, yang namanya dosa, yang namanya keinginan daging, tidak pernah tinggal diam sepanjang hidup kita di dunia ini. Ya. Kalau kita hadir di dalam sebuah KKR, sering ada lagu yang didengungkan. Lagu itu biasanya baitnya berbunyi begini: manis lembut Tuhan Yesus memanggil saya dan kau. Saudara, jangan salah, dosa juga manis dan memanggil kita dengan lembut. Dosa juga manis memanggil kita. Dosa tidak kasar memanggil kita. Dosa tidak urak-urakan memanggil kita. Keinginan kita tidak urak-urakan, tidak brutal memanggil kita, tidak. Bapak Ibu masih ingat peristiwa ketika ular datang kepada Hawa lalu menawarkan buah. Ular tidak datang dengan bisanya, "Hai Hawa, makanlah. Kalau tidak makan, saya makan kamu. Atau saya patok kamu." Tidak. Ular tidak datang dengan ganas. Ular tidak datang menyodorkan buahnya dengan segala keberadaannya sebagai ular. Ular datang dengan manis, berkata manis, seperti lagu yang tadi kita dengar, manis lembut. Tuhan Yesus memanggil, manis lembut. Dosa-dosa memanggil saya dan kau. Setiap hari Yesus memanggil kita dengan lembut. Tapi setiap hari pula, jangan salah, dosa memanggil kita dengan lembut. Dengan lembut, dengan manis. Dengan manis. Hai, inilah kenikmatanku. Hai manusia, inilah kenikmatanku. Nikmatilah. Lihatlah indahnya nikmatnya. Hal inilah yang sering kali membuat orang tidak bisa atau mampu melepaskan dirinya dari semua yang intim dengan keberadaan. Hal inilah yang sering kali membuat orang tidak ingin melepaskan dirinya dari semua yang intim dengan kejahatan. Tapi Allah berkehendak dan Allah tegas terhadap semua hal tersebut. Allah tidak menyukai, Allah tidak menghendaki, maka Allah harus memotong. Allah harus mencacah supaya kita terpisah dari semua hal yang buruk. Panggilan pertama adalah panggilan yang memisahkan. Panggilan pertama adalah panggilan yang memotong. Panggilan pertama adalah panggilan yang membawa kita benar-benar terpisah daripada segala keinginan daging. Yang kedua, kalau kita membaca teks ini, kita akan membaca sebuah teks khususnya di pasal yang kedua, di ayat yang kedua,
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Panggilan yang pertama, panggilan Allah adalah panggilan yang memisahkan. Sakit, saya katakan tadi. Tapi panggilan yang kedua adalah panggilan Allah. Kalau kita baca di dalam ayat yang kedua ini, pertama dikatakan aku akan membuat. Lalu dan memberkati engkau. Dan yang terakhir, serta membuat. 3 kali kata kerja aktif berkaitan dengan Allah dimunculkan di dalam ayat ini. 3 kali. Membuat, memberkati, membuat. 3 kata kerja aktif yang disampaikan oleh Allah. Dan Abraham di dalam naskah ini, dalam teks ini, adalah pribadi yang pasif berkaitan dengan kata kerja ini. Abraham pasif dari kata membuat yang pertama oleh Allah. Abraham pasif dari kata memberkati yang kedua dari Allah. Abraham pasif juga dari kata membuat yang ketiga dari Allah. Dalam 3 hal tersebut, Abraham benar-benar pasif. Tidak ada pernyataan teks ini yang menyatakan Abraham aktif di dalam perbuatan Allah. Abraham aktif di dalam berkat Allah. Abraham aktif di dalam perbuatan Allah yang lain. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kalimat atau frase ini sama dengan istilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Kolose pasal 3 ayat 10. Di sana dikatakan bahwa engkau akan terus-menerus diperbaharui, terus-menerus diperbaharui supaya atau sesuai atau menurut gambar haliknya. Istilah diperbaharui di dalam teks itu juga menghadirkan pernyataan bahwa manusia itu pasif dan Allah lah yang aktif. Aktif untuk apa? Aktif untuk memperbaharui manusia itu terus menerus sehingga sesuai dengan gambar haliknya. Siapa yang aktif? Siapa yang pasif? Sudah tentu hanya Allah yang aktif. Dan sudah tentu hanya manusia yang pasif. Abraham pasif. Kenapa pasif? Karena memang dia tidak berbuat dan tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa pasif? Karena dia memang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Kenapa pasif? Tidak punya modal apa-apa. Kenapa pasif? Miskin. Kita miskin. Abraham miskin. Kita juga miskin. Maka kita dan Abraham tidak bisa melakukan apa-apa. Abraham tidak mampu berbuat apa-apa. Kita juga tidak mampu berbuat apa-apa. Siapa yang mampu? Allah. Kalau panggilan yang pertama tadi adalah panggilan memisahkan, panggilan yang kedua ini adalah panggilan yang merubah, panggilan yang mentransformasi. Allah merubah Abraham. Allah mentransformasi Abraham di dalam hidupnya sebagai orang yang dipanggil. Jadi siapakah yang merubahnya? Siapakah yang mentransformasi hidup Abraham? Bukan Abraham. Abraham tidak punya kemampuan untuk mentransformasi dirinya. Abraham tidak punya kemampuan untuk merubah dirinya. Yang punya kemampuan itu cuma Allah. Yang punya kemampuan itu cuma Allah. Yang bisa memberkati cuma Allah. Yang bisa membuat termasuk cuma Allah. Cuma Allah, cuma Allah, dan cuma Allah. Abraham tidak mempunyai kekuatan apapun. Bahkan 1% pun tidak punya kekuatan. Saudara kasih oleh Tuhan, panggilan Allah, panggilan yang mentransformasi, merubah. Apa yang terjadi pada diri Abraham? Dari orang-orang yang cuma mengenal Baal, paganisme, henotheism dan lain sebagainya, menjadi orang yang mengenal Allah. Bahkan disebut sebagai Bapa orang beriman. Siapa yang merubah itu? Bukan dirinya.
bukan kekuatan fisiknya, bukan hartanya, bukan uangnya, bukan kepintarannya, bukan. 3 kali, 3 kata kerja aktif disebutkan. Aku yang membuat, aku memberkati, aku membuat, Allah yang membuat. Pesan kedua di dalam firman Tuhan hari ini adalah panggilan Allah kepada kita adalah panggilan yang mentransformasi hidup kita. Seperti halnya Abraham ditransformasi oleh Allah setelah dia dipisahkan dari hal-hal yang menajiskan dia, maka dia harus ditransformasi, memasuki situasi yang disebut transformasi, perubahan, diubah setiap hari, diubah setiap hari di dalam. Bapak Ibu Saudara Tuhan, itu berarti kalaupun kita ada saat ini sebagaimana kita ada, ini hasil transformasi Allah. Amin. Kalaupun kita ada saat ini dengan segala kekuatan fisik, kekuatan intelektual, kekuatan dana dan apapun, semuanya pun itu karena perubahan dan transformasi yang Allah lakukan bagi hidup. Saya hampir 50 tahun usia saya. Waktu saya bandingkan 30 atau 25 tahun yang lalu, saya berpikir bagaimana mungkin saya bisa menjadi orang yang bisa berbicara menyampaikan firman Allah. Bagaimana mungkin saya bisa berbicara menjadi seorang dosen yang menyampaikan pelajaran-pelajaran teologi. Bagaimana mungkin apabila saya berpikir 15 atau 25 tahun yang lalu, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin sekarang ini seperti ini terjadi? Bagaimana mungkin saya bisa seperti ini? Bagaimana mungkin, dan bagaimana mungkin? Coba itu pertanyaan-pertanyaan saya. Kenapa? Karena saya lihat itu semua adalah kemustahilan. Tetapi karena Allah yang berbuat, itu menjadi tidak mustahil. Karena Allah yang berbuat, itu menjadi tidak mustahil di dalam hidup kita. Nah, saudara Tuhan, ini artinya apa? Setelah kita dipisahkan, Allah terus berintervensi bagi hidup kita. Allah terus tidak mendiamkan kita. Allah terus berkarya bagi kita. Allah terus melakukan hal-hal yang terbaik untuk hidup kita, bagi hidup kita, di dalam hidup kita. Nah, ini yang seringkali banyak orang percaya tidak sadari, bahwa ketika sesuatu terjadi, Allah bisa melakukannya yang terbaik. Allah bisa melakukannya jauh melebihi apa yang dia pahami. Kenapa? Allah yang membuat, Allah yang memberkati, dan Allah yang membuat. Saya teringat beberapa waktu lalu, orang tua terkasih kami atau ibu mertua saya itu mengalami serangan stroke. Jadi ada 3 pembuluh darah di otak itu pecah, dan dokter sudah give up semua. Dibawa ke dokter, give up, mau dioperasi. Dokter bilang sudah umur berapa? 74. Bagaimana mungkin dioperasi? Sudah berusia seperti ini, dan pecahnya pun 3. Ini kritis. Dokter bilang ini sudah tidak ada harapan, tinggal menunggu waktu saja. Entah bagaimana caranya. Tapi yang jelas sudah begitu banyak alat bantu yang masuk di dalam tubuh ini. Dan kami tahu, sebagai manusia kami cuma bisa bilang, Tuhan, panggillah secepat mungkin orang tua kami supaya dia tidak menderita dengan segala macam alat yang ada di dalam, yang masuk lewat hidung ataupun lewat mulut. Tapi dokter berkata, hidup itu milik Allah. Hidup itu punya Allah. Dan cuma bisa kita lakukan berdoa. Karena Allah yang bisa berbuat. Allah yang bisa berbuat secara aktif. Bukan kita. Bukan kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Allah yang bisa berbuat. Kami semua berdoa. Cuma bisa berdoa. Saya ingat, saya berdoa 3 hari. Hari pertama, orang tua kami masih dalam keadaan koma. Hari kedua saya bilang, bagaimana ya?
kasihan mami, lepasin saya semua lihat bantu. Istri saya suruh bilang, berdoa lagi. Berdoa dan berdoa. Hari ketiga, saudara, hari ketiga dari doa kami, mata mertua saya terbuka. Hari ketiga, mata mertua saya terbuka, tangannya bergerak. Saya merinding mendengarnya. Saya merinding karena saya melihat perbuatan Allah, bukan perbuatan kami. Berkat Allah bukan berkat kami. Tindakan Allah bukan tindakan kami. Allah terus berkarya bagi hidup kita ketika kita sudah dilepaskan, dipisahkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Allah terus berkarya menyatakan intervensinya yang aktif bagi hidup kita. Dan itu sering kita tidak sadar. Panggilan yang mentransformasi ini, panggilan yang membuat kita mengetahui Allah terus aktif berbuat bagi hidup kita. Allah tidak tinggal diam. Allah tidak berhenti sampai pada memisahkan kita dari segala dosa kita. Tapi Allah yang terus melakukan banyak perkara, membuktikan karya-karya yang indah bagi hidup kita. Yang ketiga, di dalam ayat yang kedua bagian akhir, firman Tuhan ini katakan, dan engkau akan menjadi berkat. Dan engkau akan menjadi berkat. Saya tertarik dengan istilah berkat di dalam ayat ini sebagai kata penutup dari ayat yang kedua ini. Istilah yang muncul di dalam teks Ibrani pakai istilah berekah. Berekah itu mempunyai dua pengertian. Satu, berekah itu berarti berkaitan dengan hal-hal yang bersifat rohani atau disebut dengan berkat rohani. Tapi berekah juga adalah hal-hal yang berkaitan dengan jasmani atau berkat jasmani. Jadi berekah itu adalah berkat jasmani dan berkat rohani. Nah, kalimat ini atau frase ini mengatakan, Allah mengatakan kepada Abraham yang ditransformasi, dipisahkan, ditransformasi, lalu Allah berkata, engkau akan menjadi berkat. Satu bagian yang dimunculkan oleh Allah berkaitan dengan hidup yang sudah ditransformasi adalah dia tidak berhenti sebagai orang yang mengalami transformasi Allah. Dia tidak berhenti sampai kepada orang yang mengalami perbuatan-perbuatan Allah yang aktif. Tidak berhenti. Tidak berhenti sampai di situ. Dia tidak diam hanya sebagai orang yang menikmati transformasi dan perbuatan-perbuatan Allah di dalam hidup. Tidak. Dia tidak tinggal diam di situ. Dia tidak berdiam diri sampai pada situ. Tapi dia dikatakan dia akan menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat secara rohani. Ya. Artinya apa? Panggilan Abraham ini adalah panggilan untuk pada akhirnya Allah itu disampaikan. Allah yang berkuasa itu disampaikan. Bukan saja kepada orang-orang yang adalah keturunannya, tapi juga Allah dengan segala perbuatannya itu disampaikan kepada orang-orang yang bukan atau di luar keturunannya. Namun sudah kasih Tuhan, bukan cuma sampai di situ. Karena berekah ini berbicara juga soal jasmani, maka sebenarnya Abraham juga sedang dipimpin oleh Allah setelah diperbaharui, mengalami transformasi. Dia adalah orang yang akan menjadi penolong bagi orang-orang lain di sekitarnya. Bukan saja secara rohani, tapi juga secara jasmani. Ya, saya ingat sebuah lagu lama dalam film Agung. Bunyinya gini. Yesus menginginkan aku menolong orang lain. Ingat ya?
dan seterusnya dan seterusnya. Lagu itu menyatakan begini, bahwa Anda diselamatkan bukan hanya supaya Anda mengalami berkat-berkat Allah terus dalam hidup Anda, tapi juga supaya Anda menjadi berkat, bukan saja secara rohani, tapi juga secara jasmani. Anda dan saya sudah diisahkan oleh Allah. Anda dan saya sudah ditransformasi oleh Allah menjadi seperti sekarang ini. Dan transformasi itu menggiring kita, mengantar kita untuk menjadi berkat, baik secara rohani, menyampaikan kebenaran-kebenaran ini kepada banyak orang, menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi juga secara jasmani. Di mana ada orang susah, berilah makanan. Di mana ada orang sengsara, berilah pakaian, berilah uang, supaya mereka mengalami apa yang disebut berkat, berkat, dan berkat. Firman Tuhan hari ini memberikan kita 3 poin penting. Yang pertama, panggilan Allah adalah panggilan yang memisahkan kita dari segala hal yang jahat di dalam hidup. Yang kedua, panggilan Allah adalah panggilan yang mentransformasi, mengubah, memberkati, dan terus terintervensi di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, panggilan Allah adalah panggilan yang terus menggiring kita agar supaya kita menjadi berkat, bukan saja secara rohani, tapi juga secara jasmani bagi orang lain. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran ini yang telah mengevaluasi, mengkritik, menolong kami untuk memahami apa yang Allah kehendaki bagi hidup kami yang dipanggil oleh Allah. Doa kami, kebenaran ini tertanam, bertumbuh dan berbuah, dan buahnya itu dilihat, didengar, diketahui oleh banyak orang, sehingga mereka juga mengalami berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sangat bersyukur karena firman Tuhan meneguhkan iman kita. Firman Tuhan menuntun kita dalam seluruh jalan-jalannya yang sempurna. Kita percaya kalau di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi karena firman-Nya hari ini kita dengar, kita punya pengharapan, kita punya sukacita, kita punya damai Tuhan. Karena itu apapun yang badai hidup hari-hari ini sedang kita hadapi, kita percaya Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih hambanya sudah memberkati setiap kita. Hambanya diberkati Tuhan bersama istri, bersama anak-anak. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tiba saat yang indah juga buat setiap kita untuk menabur, untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama secara khusus, tidak ada lagi pundi-pundi yang diedarkan. Tapi Bapak Ibu bisa transfer melalui nomor rekening gereja yang sudah ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita memberi dengan sukacita karena kita tahu hidup kita Tuhan yang pelihara. Karena itu mari kita akan kembali berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa, Bapa, kami bersyukur karena hari ini kami diteguhkan oleh firman-Mu. Kami diingatkan, kami dikuatkan bahwa firman-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang berbicara bagi masing-masing kami. Karena itu kami ucapkan berkat buat hamba-Mu. Sudah memberkati kami jemaat Tuhan yang ada di Glo Bandung. Tuhan urapi, Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami juga akan memberkati pekerjaan Tuhan. Kami berdoa sehingga setiap rupiah yang kami persembahkan ini boleh berkenan di hati Tuhan dan dipakai Tuhan untuk menjadi jiwa-jiwa dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu, biar setiap persembahan yang kami tabur menjadi berkat bagi banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan, mereka memberi dengan sukacita iman, baik mereka yang menabur benih-benih persembahan maupun mereka yang mengembalikan persepuluhan yang ada. Berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub ada dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, sambil Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan transfer bank di nomor rekening gereja yang ada di layar Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Ada beberapa pengumuman penting gereja kita Saudara dikasih dalam Tuhan.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi di informasi gereja kita selama 1 minggu ke depan dengan saya Erik Christian Pasaribu yang akan menyampaikan untuk setiap saudara yang ada. Berikut informasi gereja kita selama 1 minggu ke depan. Ibadah doa online pagi dari setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Saudara bisa menyaksikannya melalui Facebook, Instagram, dan juga Zoom. Renungan pagi atau Bible and Coffee setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 3.00 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Glenn Latu Heru. Bapak Ibu bisa menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk membagikannya kepada setiap banyak orang sehingga banyak orang boleh diberkati dan mereka boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Selain itu, gereja kita juga melakukan ibadah doa puasa atau fasting prayer setiap hari Jumat pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu dapat menyaksikannya melalui Zoom, Facebook, dan juga Instagram. Oleh anugerah Tuhan, gereja kita dipercayakan untuk boleh melayani di Radio Maestro 92,5 FM secara rutin. Bapak Ibu dapat menyaksikannya pada hari Senin Rabu pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat dan juga hari Sabtu 22.20 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh Pendeta Glenn Latu Heru. Tidak hanya itu saja, gereja kita juga dipercayakan oleh Tuhan untuk boleh melayani di lapas wanita. Ibadah lapas wanita akan diadakan pada tanggal 22 Maret. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan bantuan, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor sekretariat gereja kita sehingga kita boleh salurkan berkatnya dan banyak orang boleh menikmati berkat kasih karunia Tuhan. Ibadah raya minggu kita masih laksanakan secara online dan pada kali ini kita dilayani oleh hambanya Pastor Mapel Imbar. Saudara dapat menyaksikannya melalui YouTube channel gereja kita GB Glow Fellowship Center Cabang Bandung pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Mari bagikan link ini untuk kita boleh sama-sama beribadah, menikmati hadirat dan juga firman Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kita. Sekian informasi gereja kita selama 1 minggu ke depan. Saya harap saudara bisa mengikuti ibadah-ibadah yang ada untuk kita boleh sama-sama bertumbuh dalam terang firman Tuhan. Sampai ketemu di informasi gereja kita berikutnya dengan saya Erik Christian Pasaribu. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali datang berdoa. Izinkan saya berdoa dalam doa syafaat bagi setiap kita semua. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapak terima kasih. Kami menerima anugerah Tuhan, kami menerima kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah, karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Kami boleh ada sampai dengan hari ini. Kami berdoa ya Bapak, berkati setiap umat-Mu. Umat yang olehnya Tuhan percayakan untuk digembalakan di gereja ini. Mungkin gereja ini betul belum terbuka secara onsite. Tapi kami percaya Tuhanlah yang memberkati setiap umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Sehingga tatkala ketika gereja ini boleh kembali ibadah terbuka secara onsite, kami akan datang, kami akan memuji, kami akan menyembah Tuhan, dan kami akan bersekutu bersama-sama di rumah Tuhan. Karena itu hamba berdoa mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan di mana-mana tempat mereka berada. Biarlah kasih karunia Tuhan terus menguatkan mereka. Mereka dijaga, mereka disertai, mereka dipagari dengan pagar perlindungan Tuhan yang sempurna. Berkati rumah tangga mereka Allah. Sehingga suami-suami, istri-istri saling mengasihi, mencintai, menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Orang tua dan anak saling mengasihi, saling mencintai. Dan kami berdoa, ya Allah, Engkaulah yang memberkati setiap keluarga dari umat Tuhan. Bahkan hamba berdoa buat kesehatan mereka masing-masing. Jika Tuhan dapati ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh, mereka di rumah mereka masing-masing, hari ini aku ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhanlah yang menyembuhkan mereka di rumah mereka masing-masing. Mungkin di ranjang-ranjang orang sakit. Kami doa dalam nama Yesus, bilur darah Yesus menyembuhkan mereka. Kami terima pegang firman Tuhan bahwa disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi di dalam nama Yesus. Kami yang lemah Allah kuatkan, kami yang berbeban berat Allah berikan keteguhan hati, iman yang teguh. Agar kami tetap terus setia mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa buat setiap usaha, pekerjaan, bisnis daripada umat Tuhan. Allah memberkati. Hamba ucapkan berkat apa yang dipegang oleh kedua tangan mereka diberkati Tuhan di dalam nama Yesus.
Sehingga tergenapi firman Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh kedua tangan dari anak-anak Tuhan, Tuhanlah yang memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, bahkan di masa-masa pandemik ini, Tuhan pagari kami dengan pagar perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami percaya kasih setia, anugerah, kebaikan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat gereja ini, ya Allah. Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center Bandung. Tuhan memberkati gereja ini. Sehingga ketika gereja ini akan kembali beribadah secara onsite, maka Tuhan yang menggerakkan setiap hati jemaat Tuhan untuk datang berkumpul, menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersuka cita tatkala kami akan datang ke rumah Tuhan. Dan Tuhanlah yang memagari kami, Tuhanlah yang membentengi kami dengan perisai. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami mengucap syukur buat saat yang indah. Kami berdoa, kami ucapkan berkat buat gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan istri. Bahkan anak-anak yang ada, anak menantu, cucu yang ada. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Allah memberkati, Allah terus meneguhkan, Allah terus menguatkan, Allah terus pakai dengan heran di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya bangsa ini aman dalam perlindungan Tuhan. Bangsa ini dijaga, bangsa ini disertai, bangsa ini ditopang, bangsa ini diberkati oleh Tuhan Yesus. Segala kutuk-kutuk yang dilemparkan, diucapkan atas bangsa kami dengan melemparkan kutuk dan berkata bahwa akan ada pandemi COVID gelombang ketiga, kami patahkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami hancurkan kuasanya. Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Apa yang Tuhan kerjakan adalah yang baik atas bangsa kami. Bangsa kami pulih, bangsa kami maju, bangsa kami bertumbuh, bangsa kami bangkit. Di dalam nama Yesus, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami Allah. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, MPR, DPR yang ada yang Tuhan, kami berdoa. Bahkan setiap mereka, pemimpin-pemimpin daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Allah beri roh takut dan gentarakan Tuhan buat setiap pemimpin-pemimpin kami. Di dalam nama Yesus. Setiap mereka yang mencoba mengadu domba bangsa kami, setiap mereka yang mencoba memecah belah bangsa kami, bahkan mereka yang mengambil keuntungan di tengah-tengah pandemi COVID, kami berdoa disingkapkan dalam nama Yesus, terbuka sehingga mereka bertobat, mereka berbalik kepada Tuhan. Bahkan kami berdoa buat mereka yang berdiri di garda terdepan. Di masa-masa pandemik ini kami ucapkan berkat buat mereka, para dokter, para suster, para relawan, para tenaga kesehatan yang ada. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka. Sehingga mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Mereka dijaga, mereka dipagari dalam kuasa Tuhan. Jauhkan mereka dari setiap paparan COVID yang ada ya Tuhan. Baik mereka maupun keluarga mereka dalam pemeliharaan Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami bersyukur. Karena kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami menaikkan doa-doa kami, setiap permohonan kami, setiap masalah pergumulan kami. Karena kami tahu doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah, engkau adalah biji mata Tuhan, engkau dikasihi Tuhan. Mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami pergumulan, tapi ingatlah di tengah-tengah badai pun Tuhan tetap ada buat hidupmu. Di tengah-tengah badai sekalipun Dia tetap ada di dalam perahu kehidupanmu. Karena itu undang selalu Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena bersama Yesus kita tenang. Bersama Yesus kita akan melihat perkara-perkara dahsyat terjadi. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Umat yang dikasih dalam Tuhan di rumah kita masing-masing. Angkat kedua belah tanganmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan di rumah mereka masing-masing hari ini. Dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu. Penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjagamu dimanapun engkau berada. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Haleluya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Amin. Amin.
memperluas. Katakan daerahku, daerahku. Amin. Haleluya. Tanganmu menyertai aku dan melindungi. Amin. Amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.